Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Mas kita Kotempa. kita mau bahas tentang pohon Tinggi bahan santigi, dan aliran aliran ekspresionis ya. ekspresionis ya. Kalau kita lihat dari gayanya, ini gaya air terjun, gaya gantung gitu ya. Iya, Terus casket. casket ya, Iya, casket. jadi Iya, istilah sudah melebihi bibir pot ya ini ya. Casket tentunya ya. iya, bibirnya di sini bahkan menjuntai. Pertumbuhan pohon ini cukup subur. Cukup subur ya, benar. Ya, kalau di alam itu dia bukan gaya casket tapi dia semacam merangkak gitu ya, merayap liar Merayap. gitu ya. Oh iya. Nah, ini masih ada sisa batunya nih. Nah, kita setting dalam bentuk casket. Di sini dari alur akar ke batang, kemudian di sini ada keringan. Di sini kita mau membuat mahkota di sini. Jadi ini masih proses. Masih butuh pengeluasan lagi ya ini ya. Butuh pengeluasan lagi. Tentunya akan perlu mengurangi yang di sini. Ini kita press lagi nanti rencananya. Kita press lagi yang di sini dan memperjelas alurnya ini dengan mengurangi rimbun yang di sini ya. Iya. Sehingga alurnya jelas dia kemana. Lalu kita lihat sampai ke alur yang di sini. Iya. Persimpangan ini kita akan potong di sini. Iya, iya. Nah, Biar lebih ini ya, biar lebih mengecil ya dia ya. Betul, lebih ini terlalu mengerucut ya. panjang ini. Terlalu panjang dan juga monoton nih. Kita lihat seperti ini. Ini monoton. Iya, iya, benar-benar. Nah, kesan monoton ini akan kita hilangkan. Kita ganti yang ini yang meliuk dan sampai mengecil. Lebih luas lah ini ya, Lebih gerakannya ya. Betul. Seperti itu. Nah, yang di sini pun kita atur, kita bentangkan agar celahnya lebih lebih lebar ya, Ya, celahnya, sehingga kita akan mengekspos tampilan yang di belakang. Ini jadi apa ini? Jadi cabang ya? Iya, cabang. betul. Ini juga cabang sama ini dengan ini ya. Jadi selebar ini, kira-kira selebar ini. Di sini kita tata tajuk-tajuknya di sini kita tata. Ini masih proses penyuburan, lagi-lagi proses penyuburan. Sebab dulunya sempat stres juga ini. Kita lihat ini sudah ada ranting yang mati ya. Mati dan alam membentuknya sehingga dia kesuburannya ke ranting yang lain, posisi yang lain. Udah berapa lama pohon ini di kebun sampean? Kalau pohon ini kurang lebih 1 tahunan. 1 tahun. Kurang lebih 1 tahun. Awalnya dapat gimana bentuknya? Seperti ini, masih seperti ini? Bukan. Kita reposisi. Ini posisi awal itu tidak ditampilkan begini ya. Sesuai dengan penjualnya itu dia malah tegak, agak miring gitu. Apa ya? Agak miring ya. Oh, gitu. Agak miring gitu ya. Jadi bukan gantung gitu intinya, bukan gantung. Tegak selanting. Ya, semacam itu ya. Karena kalau kita melihat karakteristik pohonnya ini di alam itu merayap gitu. Di karang ya. Di karang. Itu merayap. Makanya imajinasi saya bermain nih. Ini gimana sih kalau kita reposisi? Kalau kita buat gantung begini, ternyata seiring dengan perjalanan waktu ada penyuburan ya, ada kesuburan di sini. Akhirnya kita akan buat tajuk-tajuk di sini. Jadi banyak yang harus dibuang ini Mas ya? Tentunya untuk cabang-cabang ya? Iya, kita harus memilih. Tidak semuanya kita pelihara, tidak semuanya kita pakai, memang harus kita. Untuk ini Mas, topnya ini nanti larinya kemana Mas, induknya Mas? Ini yang jelas arah kanan ya, arah ke sana. Mengikuti arus pertumbuhan yang mengarah ke sini, kemudian dia meliuk kembali lagi. Jadi ini arahnya ke sini ya? Iya. Sehingga untuk batang ini, akar dan batang ini terekspos dengan maksimal.
tidak terhalangi oleh ranting yang lain. Masih butuh proses juga ini ya Mas ya. Untuk Tentunya. pengelosannya ini ya. Iya, tentunya prosesnya agak lama juga agar kita mendapatkan hasil yang maksimal. Kalau asku, asal laku, monggo bisa dimahar. Ya tentunya harganya akan berbeda pada saat nanti sudah matang ya. Tapi kalau masih ini katakanlah masih bahan ini, ini bisa terjangkau. Seberapa ini besarnya kira-kira Mas nanti Mas? Batang ini Mas, batang untuk mahkota ini. Baik, idealnya dari besar ini itu paling tidak separuh dari ini. Separuh dari ini ya? Iya, ini paling tidak, tapi separuh lebih lah ya. Kalau kita hitung angka 50 plus 5 misalnya. Iya. Seperti itu, paling tidak. Sehingga benar-benar proporsional gitu. Berarti kurang lebih 1 tahunan ya bisa ya mungkin ini ya? Tergantung percepatan ya, maksudnya begini. Kita harus segera mengepres ini sehingga dia mengirim nutrisi untuk pembesaran ini. Biar fokus ke ini ya Mas ya? Biar dia nggak terlanjur ngirim ke sana terus. Jadi ini juga dikirim gitu ya untuk biar besar. Gitu. Secara teori begitu. Untuk drama alamnya sudah bagus ini ya. Mungkin bisa jadi ini dulu batang utama ya, yang keringan ini ya. Iya. Mungkin tak ada fenomena alam apa atau diterjang ombak, mungkin dia cabangnya sekarang jadi yang induk utama. Iya. Iya, kita kan ini simbolisasi dari tebing ya. Ini di pinggir tebing nih, katakanlah ini di tebing yang di pinggir laut ya. Tebingnya di pinggir laut ya. Ini karang-karang lautan itu, kemudian secara normal dia kan ke atas sebenarnya. Berhubung ada badai, ada petir gitu ya misalnya. Kan secara drama alamnya begitu. Petir, akhirnya ini gagal untuk tumbuh. Tetapi karena dia tetap melanjutkan kehidupannya, makanya dia itu harus tumbuh di sini. Nah, berhubung juga faktor alam, angin, matahari semuanya ya. Iya bisa. Maka tunas-tunas yang di sini itu kemudian berkembang, tumbuh menjadi rimbunan. Tapi ada kadang juga kita melihat untuk pohon casket ini ada yang di tebing ini Mas. Maksudnya ada batu itu. Jadi di ini ditempel di batu. Iya. Iya, itu masuk casket juga atau masuk apa itu Mas? Tergantung ya, tergantung komposisi. Kalau di batu itu misalnya kita menyusun di batu. Menyusun di batu. Ya. Tapi tetap ke bawah. Menempel ya. Ya, menempel di bawah. Itu batu itu kita imajinasikan sebagai sebuah tebing. Tebing ya, tetap. Bukan batu. Bukan biasa, di atas gunung ya. Iya, bukan di atas gunung. Jadi bisa dikatakan kalau yang seperti itu sudah penjing. Penjing udah termasuk penjing Mas ya. Karena kita melihat komposisi batunya itu biasanya dominan. Dominan sehingga orang juga menyebutkan itu panorama. Nah, kalau untuk gaya panorama itu boleh lebih dari satu jenis pohon. Bisa iya, ini ada beberapa pohon tumbuh pohon. Ya. Iya. Tapi kita harus memperhatikan proporsinya. Di sini tidak ada koleksinya. Kalau ada mungkin bisa saya contohkan. Keseimbangan dari batu dengan pohonnya maksudnya. Proporsi. Betul. Keseimbangannya. Jadi batu itu tetap kita bayangkan bukan batu lagi, tapi dia sebuah tebing yang besar, kemudian baru ada pohon. Pohon yang menempel di situ. Jadi kita melihat dari kejauhan itu panorama ya. Beda halnya dengan on the rock. Kalau on the rock bedanya, kita lihat ya yang on the rock ya. Mari kita lihat yang on the rock. Nah itu.
Ini masih belum kita ekspos ke atasnya. Jadi ini di atas batu. Cuma untuk koleksi ini masih lagi-lagi masih belum maksimal karena kesehatannya terganggu ya pada saat kita ground di bawah itu. Mungkin kita cari contoh yang lain. Oh iya. Oh ini ya. Nah, ini proses ya. Ini persimpangan. Benar, cahaya. Nyaman. Oke. Perlu saya jelaskan, untuk pohon ini bisa menjadi Santigi on the rock atau panorama. Ya. Kalau Santigi on the rock, syaratnya maka batu ini tidak boleh dominan daripada pohonnya. Gitu ya. Iya. Karena on the rock, Santigi on the rock, Santigi di atas batu. Di atas batu ya. Berarti ini cabang-cabangnya harus proporsinya dia itu harus lebih dominan daripada pohonnya. daripada batunya. Iya, pohonnya. Oh iya, daripada batu maksudnya. Iya. Itu kalau Santigi on the rock. Santigi di atas batu. Tapi kalau panorama, konsepnya sudah panorama, imajinasi kita, batu ini adalah tebing. Untuk pohonnya, ini kebalikannya dari Santigi on the rock. Pohonnya itu tidak boleh lebih dari batu. Besarnya batu. Iya. Karena kita membayangkan ini tebing, ini ada pohon maksimal mahkotanya di sini. Jadi kita melihat dari kejauhan, wah itu ada pohon yang ada di tebing nih. Jadi seperti itu. Bedanya di sini. Jadi ini kita dapat ilmu baru dari Mas Irwan situ Bonsai Art. Untuk membuat pohon on the rock, kita harus mendominankan pohonnya lebih besar daripada batunya, Mas ya. Nah, kebalikannya untuk pohon panorama. Ya. Jadi batunya yang harus lebih besar daripada pohonnya, Mas. Iya, karena batu itu sudah kita bayangkan sebagai tebing, sebagai bukit. Nanti akan ada pohon-pohon bukan hanya satu yang bertengger di sana. Iya. Itu panorama namanya. Kalau Cina itu penjing. Makanya sebelum bonsai, istilah bonsai Jepang itu ada penjing. Awalnya penjing ya. Penjing itu konsepnya adalah panorama itu. Penjing itu panorama. Nah, kita balik lagi. Misal kita ada pohon cascade yang mencengkeram batu. Tetap cascade itu, Mas ya? Kombinasi ya? Iya, tergantung ya komposisinya. Ya, pertanyaan saya itu, pohon yang bentuk seperti ini apa boleh kita tempel batu di sini? Maksudnya dia on the rock, cuman cascade. Nah, dia masalah nggak di penjurian nanti? Tidak masalah, Mas. Nggak masalah. Begini, asalkan ada unity ya, satu kesatuan bahwa batu ini benar-benar sudah katakanlah setengah menyatu gitu. Kalau masih baru begini, ini menjadi persoalan ini. Ini baru ditempel nih. Jadi kesan naturalnya itu belum dapat ya. Belum dapat. Itu akan mengurangi poin penjurian. Nah, yang bagus ya, yang ideal kalau menurut saya lebih maksimal kalau kita ingin menunjukkan bahwa pohon ini adalah pohon yang bertengger di tebing yang tinggi, maka ini sudah mewakili ya, Iya, tapi seandainya ini batu karang, gitu. Ini akan lebih dramatis lagi, Mas. Ini batu karang. Tapi kembali lagi pada yang penjelasan sampean yang awal tadi, kalau ini batu karang kan bentuknya sudah berubah, bukan cascade, tapi panorama. Betul. Makanya saya bilang untuk dikatakan ini panorama ini tidak bisa. Sebab di sini bukan batu karang yang tegak ini. Tapi potnya ya. Makanya fokus penilaian itu
poinnya adalah Tetap di dari akar batang pohonnya. sampai cabang ke pohonnya. Berarti gak untuk penilaian juri gak masalah ya mas ya? Misalnya potnya ini diganti batu ya? Nggak masalah. Gak Itu masalah. kalau ada kata ini batu. Batu yang notabene seolah-olah batu itu adalah tebing yang tinggi. Kemudian di situ ada pohon. Tapi kalau melihat besarnya ini, tidak cukup batunya sebesar ini, Mas. Ya itu. Harus lebih Nggak besar cukup. ya. Bisa saja 2 kalinya ini. 2 kalinya. Sampai segini. Nah, itu. Gambarannya begini. Kalau hanya segini, kita tidak bicara panorama. Sudah. Kita tetap fokus kepada ini gaya casket. Itu aja. Casket. Casket ekspresi ini ya. Nanti ya. Jadi ya. Bukan. Kalau alirannya ekspresi. Ekspresi ya. Ekspresionis, aliran ekspresionis, gayanya gaya gantung, Gaya gantung casket. gaya air terjun atau casket. Bahasa Prancis ya. Iya, casket. Casket. Casket ya mas, bukan gasket ya mas ya. Kalau orang Madura ya bilang gasket. Gasket. Kayak itu lah lagu-lagu Madura ya mas ya. Nama-nama orang itu lah. Mas. Iya, oke ya. Oke. Saya juga kan darah Madura. Jadi ya saya ya maklum juga gitu ya. Dari dialektika orang Madura gitu. Saya keturunan Madura, Jawa campuran, Pandelungan. Pandai. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Mas Irwan Situ Bonsai. Salam satu hobi. Jangan lupa mampir ke channelnya Mas Irwan Situ Bonsai Art. Channel situ bonsai.